Baik, di sini aksi nyata modul 1.4 mengenai materi-materi disiplin positif, motivasi hukuman dan penghargaan, kemudian restitusi, keyakinan kelas, dan 5 posisi kontrol, kemudian segitiga restitutif. Mengenai disiplin positif, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah. Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Coba Bapak Ibu. Disiplin itu apa sih? Menjalankan peraturan. Ya, beri tepuk tangan dong buat Bapak Ibu semuanya. Saya mendengar kata disiplin pasti sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nah, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan kata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Ya, disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak atau murid kita yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Nilai-nilai kebajikan. Nah, apa saja sih nilai-nilai kebajikan itu? Ya, nilai-nilai kebajikan itu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kita lihat dari nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila, bertanggung jawab Maha Esa dan Maha Mulia, mandiri, bernalar, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan sini. Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasinya untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Bagaimana hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Bagaimana perbedaannya? Ya, hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Beda halnya dengan konsekuensi. Konsekuensi hasil dari kesepakatan guru dengan siswa. Kemudian restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, selanjutnya adalah bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal, kemudian dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Pertama, kelas mempersilahkan murid untuk mencurahkan pendapatnya tentang peraturan yang akan disepakati di kelas. Kemudian mencatat semua masukan-masukan dari murid. Kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur yang tadi, pembentukan keyakinan kelas, dan setelah itu ditinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Setelah keyakinan kelas dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui, menandatangani. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya bisa ditempel di dinding kelas. Bagaimana 5 posisi kontrol? Disiplin positif yang berpusat pada murid itu ada 5. Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Ya, contohnya, kalau seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah. Nah, nadanya tinggi, bahasa tubuhnya agak melotot, matanya dan jari menunjuk-nunjuk juga menghargai. Jika seorang guru dengan penghukum, maka hasilnya murid itu akan mudah marah, kemudian menjadi pendendam dan bersifat agresif.
Kemudian contoh seorang guru yang membuat siswanya membuat merasa bersalah. Misalkan dengan kata-kata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Hasilnya itu murid akan merasa bersalah, bersalah telah mengecewakan bapak ibu gurunya, dan akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Iya, itu saja mungkin bapak ibu. Terima kasih. Saya coba sekian, mudah-mudahan di sekolah kita juga kita menciptakan budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah modul yang ngena banget ke hati ya dalam mengelola anak gitu ya. Memang betul kita seharusnya di sini kalau berdasarkan ciri dari kita menangani anak itu kita harusnya sebagai manajer. Tapi pengalaman saya memang susah aja gitu ya, susah gitu. Lalu tadi berkenaan dengan kesepakatan kelas, nah ini menindaklanjuti atau menguatkan dari Project P5. Kesepakatan kelas itu tidak paten Bapak Ibu ya, jadi tergantung situasi dan kondisi. Mungkin hari ini kesepakatan kelasnya begini, besok begini. Karena kesepakatan kelas itu kesepakatan keyakinan atau peraturan yang dibuat oleh guru dan siswa yang melibatkan siswa itu di dalam kelas dengan di luar kelas beda. Misalkan saya matematik dalam kelas dengan guru olahraga di lapang beda gitu peraturannya, itu tergantung mangga situasional.